Sahabat Kelas Sukacita yang terkasih, kembali lagi bersama saya, dan saat yang indah ini kita hendak membaca dan juga merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas hari baru yang kembali Engkau berikan kepada kami. Bapa dalam kerajaan surga, sebagai tanda ungkapan syukur kami hendak membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Mari Engkau berkati hati serta pikiran kami, dan kami boleh fokus dan kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami di hari yang indah ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita di saat yang indah ini terdapat di dalam Markus pasal 13 pada ayatnya yang ke-24 hingga pada ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan ini semua bagi kita sekalian. Dengan judul perikop, kedatangan anak manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat yang indah ini. Sahabat Kelas Sukacita yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya membuat tema kecil untuk kita sebagai perenungan kita di saat indah ini, yaitu saat terang Tuhan mengalahkan gelap. Saat terang Tuhan mengalahkan gelap. Bayangkan sejenak apabila matahari tidak kembali bersinar dan semuanya gelap. Bulan tidak lagi memberikan terang dan bintang-bintang jatuh dan berjatuhan ke atas bumi. Langit yang biasanya kokoh tiba-tiba bergoncang. Ini bukan gambaran yang nyaman, bahkan mungkin sangatlah menakutkan. Tapi Yesus sengaja memberi gambaran ini bukan untuk membuat kita panik dan takut, melainkan supaya kita menjadi orang-orang yang siap, orang-orang yang teguh, dan orang-orang yang tidak mudah goyah dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sahabat Kelas Sukacita yang terkasih, mari kita simak kembali bacaan kita di saat yang indah ini. Gelap bukan akhir dari sebuah cerita kita. Yesus menyebut masa ketika matahari gelap dan langit bergoncang. Gambaran ini menunjukkan pada masa-masa yang penuh dengan kekacauan, baik secara dunia maupun secara pribadi lepas pribadi. Dalam hidup kita pun ada gelap-gelap kecil yang terasa seperti kiamat, yaitu saat kesehatan kita terganggu, saat ekonomi hancur atau pekerjaan hilang. Apalagi di tahun 2025 ini terjadi efisiensi anggaran dan banyak orang pun kehilangan pekerjaannya. Dan saat hubungan juga retak, saat masa depan tidak pasti, dan saat hati terasa kosong dan kehilangan arah kehidupan. Namun Yesus berkata, sesudah siksaan itu, artinya gelap itu hanya sementara, tidak permanen. Dan di balik itu ada tindakan Allah yang sedang bekerja. Kegelapan bukan penutup dari buku kehidupan kita, tapi justru itu sering menjadi halaman dan lembaran yang menuju karya baru dari Tuhan. Ayat 25 berkata, kuasa-kuasa langit akan goncang. Jika langit saja bisa goncang, apa yang bisa kita pegang? Yesus ingin kita sadar bahwa tidak ada yang benar-benar stabil di dunia ini. Semuanya itu bisa berubah. Teman bisa berubah, situasi bisa berubah, rencana kehidupan kita juga bisa berubah, dan keamanan dalam lingkungan kita juga bisa hilang secara tiba-tiba. Tetapi Allah tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Dialah satu-satunya dasar yang kokoh. Dan seringkali Allah mengizinkan goncangan dalam kehidupan kita bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi supaya kita berhenti bersandar pada hal-hal yang sia-sia dan kita kembali berpijak hanya kepada Dia sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita yang hidup.
Ibarat bangunan yang retak, kadang Tuhan menggoncang agar fondasi yang salah itu bisa runtuh, supaya Dia bisa membangun kembali hidup kita menjadi hidup yang lebih kuat lagi. Mengapa Yesus memberitahukan kita hal-hal yang menakutkan ini? Bukan supaya kita takut, tetapi supaya kita siap. Siap dengan cara bagaimana? Yaitu dengan tetap berdoa. Gelap sering membuat kita ingin menyerah, tapi doa membuat hati kita tetap berhubung pada terang Tuhan. Dan doa bukan hanya sekedar kita meminta jawaban, tetapi dengan doa kita dapat menjaga hati kita agar tetap kuat. Lalu dengan siap, dengan tetap hidup dengan benar. Di tengah dunia yang makin kacau ini, integritas kita sebagai orang Kristen yang percaya haruslah makin kuat. Kegelapan bukan sebuah alasan untuk kita berkompromi dengan masalah-masalah kita. Inilah kesempatan untuk kita menunjukkan iman kita yang sebenarnya, yaitu siap juga dengan tetap mengasihi. Kesulitan sering membuat orang mudah egois dan acuh tak acuh. Namun di masa goncangan ini, kasih justru menjadi kesaksian yang paling nyata tentang Kristus, agar setiap umat manusia boleh hidup saling mengasihi. Lalu yang terakhir, siap dengan tetap menaruh pengharapan pada Kristus. Kita menantikan pribadi yang tidak pernah mengecewakan, bukan pemerintah, bukan juga ekonomi, dan juga bukan manusia, tapi Yesus yang sama seperti dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sahabat Klavos Sukacita yang terkasih, Markus 13 ayat 24-25 ini bukan sekedar nubuat tentang akhir zaman. Ini adalah pesan untuk hari ini, untuk siapa saja yang merasa sedang berada dalam masa gelap atau kegoncangan hidupnya. Yesus tidak menjanjikan bahwa dunia akan terus menjadi mudah, tapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan selalu hadir, bahkan ketika matahari gelap, ketika dunia bergoncang, ketika hati melemah, ketika masa depan dampak tidak jelas. Sahabat, ingatlah ini: terang Tuhan tidak pernah padam oleh gelap apapun. Ia lebih besar dari setiap goncangan hidup kita, dan Ia sedang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar lagi. Kiranya kita tetap berdiri teguh, tetap percaya, dan tetap berharap, karena Kristus adalah terang yang tidak akan pernah padam sekalipun. Amin. Sedemikian jauh renungan kita di saat yang indah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa sekalipun dunia bergoncang dan gelap sering datang dalam kehidupan kami, terang-Mu itu tidak akan pernah padam. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap teguh, tetap percaya, dan tetap berharap hanya kepadamu sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup. Di saat kami lemah, kuatkanlah kami ya Tuhan. Di saat kami takut, dampingilah kami terus. Dan di saat kami menghadapi masa-masa yang tidak pasti, jadikanlah hati kami tetap bersandar pada kuasa-Mu dan juga pada kasih-Mu yang setia. Biarlah firman yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dan pengharapan baru bagi langkah kehidupan kami di masa depan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Shalom.